Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Saputro SPD. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang saat ini terdaftar sebagai mahasiswa PPG Daljab tahun 2020 Angkatan 2. Insya Allah hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja. Mudah-mudahan kegiatan uji kinerja ini berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat. Oke, anak-anakku sekalian, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa untuk memulai pembelajaran kita. Silakan. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anakku. Mudah-mudahan dalam mengikuti pembelajaran ini kita akan mendapatkan berkah dan manfaatnya. Sebelum kita masuk ke materi, tadi alhamdulillah Bapak sudah mengecek absensi di Google Classroom. Alhamdulillah sudah banyak yang hadir. Bapak mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang bisa hadir di kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke anak-anakku, Bapak akan memberikan gambaran apa saja yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, apakah kalian tahu apa bahan untuk membangun tembok rumah kalian? Ayo, silakan. Ada yang tahu? Iya. Ali, silakan. Batu, pasir. Iya, betul. Ada batu, ada pasir, ada semen. Ya, benar ya? Benar kawan-kawan yang lain? Oke, betul. Kemudian, apakah kalian tahu dari mana pasir yang sering dimuat oleh kendaraan besar di jalan raya itu? Ada yang tahu? Ya, silakan, Dewi. Pak, Kali Ketayan, Iya. Pak. Kalian tahu Kali Ketayan itu di mana? Iya tahu Pak, Padang Ratu Pak, Padang Ratu. Padang Ratu. Kemudian satu lagi pertanyaan. Apakah kalian tahu bagaimana cara mendapatkan bahan-bahan tadi yang untuk membangun tembok rumah kalian? Ada yang tahu? Rudi? Digali di Iya, ada yang gali di pantai di sungai. Kemudian ada yang merusak gunung, ya. Hutan dirusak untuk mendapatkan sumber daya alam, ya. Dari 3 pertanyaan tadi, ya, kita hari ini akan mempelajari apa? Kita hari ini akan mempelajari tentang deskripsi potensi dan persebaran sumber daya alam dan juga mengidentifikasi pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya oke anak-anakku sekalian, kita tadi sudah mengetahui bagaimana tentang sumber daya alam. Selanjutnya kita harus mengetahui hari ini tujuan pembelajaran kita itu untuk apa. Yang pertama, setelah melalui pembelajaran daring ini menggunakan media PowerPoint, nantinya Bapak berharap kalian itu bisa mendeskripsikan potensi dan persebaran sumber daya alam. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi
pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Oke, agenda hari ini kita mau ngapain aja anak-anak? Agenda hari ini yang pertama kita akan menyimak video. Yang kedua, melakukan pembelajaran menggunakan PowerPoint. Yang ketiga, mengerjakan LKPD dan latihan soal. Yang keempat, menyimpulkan pembelajaran. Dan yang kelima, mengerjakan tugas resume dalam bentuk PowerPoint yang dikirimkan dalam Google Classroom. Baiklah anak-anakku, sebelum kita masuk ke materi, baiknya kita simak dulu video berikut ini. Kalian bisa mengamati video ini tentang apa. Kumpulkan pertanyaan sebanyak mungkin, kemudian nanti kita diskusikan bersama. Oke anak-anakku, demikian tadi video yang bisa Bapak tampilkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kumpulkan pertanyaan sebanyak mungkin, lalu kita diskusikan bersama tentang kejadian apa yang ada pada video tersebut. Oke, ayo silakan. Siapa yang mau bertanya? Saya Pak, saya mau bertanya Pak. Mengapa sih Pak pembalakan hutan itu kok bisa terjadi ya Pak ya? Saya boleh membantu menjawab nggak Pak? Kalau menurut saya, pembalakan hutan terjadi karena faktor ekonomi Pak. Oke, terima kasih untuk diskusi kecilnya tadi, membahas tentang video yang sudah Bapak tampilkan. Tadi ada pertanyaan dari teman kalian, alhamdulillah langsung ditanggapi oleh teman yang lainnya. Sehingga kesimpulan dari video tadi bisa kita simpulkan bersama bahwasanya merusak hutan itu adalah kegiatan yang sangat tidak benar, tidak perlu kita lakukan ya. Karena apa? Hutan itu harusnya kita lestarikan, kita jaga agar supaya semua sumber daya alam yang ada di hutan tersebut dapat bisa kita manfaatkan untuk keberlangsungan anak cucu kita nanti. Jadi itulah inti dari pembangunan berkelanjutan. Oke anak-anakku, kegiatan pertama menyimak video sudah kita lakukan. Selanjutnya kita masuk ke materi. Bapak sudah menyiapkan PowerPoint untuk bersama-sama kita simak. Tunggu sebentar ya. Oke anak-anakku, ini PowerPoint yang sudah Bapak siapkan untuk kita simak bersama. Materi pada pagi hari ini masih kita mempelajari seperti minggu kemarin, pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Akan tetapi tujuan pembelajarannya berbeda dengan minggu yang kemarin. Untuk KD-nya, kompetensi dasarnya masih menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kemudian tujuan kita mempelajarinya adalah agar supaya kalian dapat mendeskripsikan potensi dan persebaran sumber daya alam. Yang kedua, agar supaya kalian bisa mengidentifikasi pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Faktor-faktor yang menyebabkan sumber daya alam di Indonesia melimpah, ada yang tahu mengapa? Ayo silakan tunjuk tangan, siapa yang tahu? Atau hidupkan kameranya? Ya, Iwan silakan. Apa faktor-faktor yang menyebabkan sumber daya alam di Indonesia melimpah? Letak geologis. Letak geologis, ya betul. Letak geologis itu siapa yang tahu? Ayo silakan. Letak geologis itu apa? Atau masih Iwan yang akan menjawab? Posisi pertemuan lempeng Pak. Iya, letak geologis adalah pertemuan lempeng sehingga memiliki banyak gunung berapi dan tambang mineral. Ya. Kalau letak astronomis ada yang tahu letak astronomis? Berapa letak astronomis Indonesia? 6 derajat. Iya, 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur ya. Lalu selanjutnya faktor yang ketiga yang menyebabkan sumber daya alam di Indonesia melimpah adalah
luas wilayah yang sepertiga berupa daratan, sedangkan 2/3 berupa lautan. Anak-anakku yang hebat, di daerah kalian atau di dekat rumah kalian ada nggak pertambangan? Pertambangan ini adalah salah satu juga cara untuk mendapatkan sumber daya alam. Ada yang tahu nggak? Atau ada yang memberikan contoh nggak? Di dekat rumah ada pertambangan. Pertambangan apa kira-kira? Ada nggak? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Tidak ada. Pertambangan pasir gitu, ngambil pasir di sungai itu, ngambil pasir kemudian dimuat di mobil puso dan lain sebagainya. Masa tidak ada yang dekat rumahnya ada sungai, kemudian dikeruk pasirnya, diambil pasirnya, dimuat di mobil puso? Nggak loh, ada, Pak. nggak ada. Tidak ada ya. Oke. Pertambangan ini adalah cara untuk mendapatkan sumber daya alam dengan cara biasanya menggali. Ya. Tanahnya digali dulu ya. Kemudian baru kita akan mendapatkan sumber daya alam yang kita inginkan. Itu adalah pengertian umum dari pertambangan. Sedangkan kalau menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Itulah pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Berikut potensi sumber daya yang ada di Indonesia. Contoh-contohnya ya, ini yang mineral ya. Contohnya ini di sini ada minyak bumi dan gas. Kemudian ada batu bara, lalu emas, tembaga, timah, pasir besi, bauksit, dan nikel. Di sini ada keterangan tambahan bawahnya. Sesungguhnya banyak sekali barang tambang lainnya yang dapat ditemukan di Indonesia. Hal ini disebabkan letak Indonesia di jalur Ring of Fire, ya, jalur gunung berapi, ya. Indonesia itu termasuk wilayah yang merupakan wilayah yang dikelilingi oleh jalur api, Ring of Fire, ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada kita tampilkan ini ya, peta potensi barang tambang di Indonesia. Nah, ini cadangan minyak bumi yang merah-merah ini ya. Banyak sekali ya ternyata di Indonesia ya. Di Sumatera ada 4 wilayah besar ya. Kemudian ada di Pulau Natuna, di Kalimantan ada 1 tempatnya, di Jawa ada 2, Sulawesi ada 1 ya, kemudian di Maluku 1, di Papua juga ada 1. Ini yang ketahuan. Kalau yang kecil-kecil ya banyak sebenarnya. Berikut adalah peta sumber daya dan cadangan batu bara. Kalian pernah melihat kereta Babaranjang yang muat batu bara? Tujuan Palembang ke Tarahan, ya, panjang. Nah, dia muat batu bara dari Sumatera Selatan. Di situ batu baranya, cadangan batu baranya sangat banyak sekali, ya. Hampir keseluruhan kebutuhan batu bara itu diperoleh dari Sumatera Selatan, ya, tepatnya daerah Bukit Asam. Berikut ini petanya ya, kalian bisa menyimak sendiri ini. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah mempelajari sumber daya alam yang berupa mineral, ya. Selanjutnya kita mempelajari sumber daya alam berupa hutan, ya. Hutan di Indonesia sangatlah luas, ya, tapi lebih luaslah hutan Amazon, ya. Akan tetapi jenis-jenis pohonnya hampir menyerupai yang ada di Amazon. Berikut kita lihat ini klasifikasi hutan berdasarkan fungsinya menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Selanjutnya kita mempelajari potensi hutan yang ada di Indonesia. Potensi hutan di Indonesia sangatlah banyak. Yang pertama, fungsi ekonomi. Yang kedua, fungsi ekologi. Dan yang ketiga, fungsi sosial.
fungsi ekonomi apa saja yang bisa diambil di hutan? Contohnya kayu. Selain kayu, ada non-kayu. Misalnya, beberapa hasil hutan non-kayu yang bernilai ekonomi adalah madu, buah, jamur, dan lain sebagainya. Fungsi ekologi. Ekologi adalah penghasil oksigen. Ya tahu? Kalian pasti pernah mempelajari fotosintesis. Ya, fotosintesis adalah proses atau kegiatan yang dilakukan oleh pohon atau kegiatan dilakukan oleh daun untuk menghasilkan oksigen sebanyak mungkin. Lalu fungsi sosial. Fungsi sosial itu adalah di mana hutan bisa dijadikan untuk tempat wisata, sarana edukasi, riset, dan sarana olahraga. Oke anak-anakku, kita tadi sudah mempelajari sumber daya alam mineral ya. Lalu kita sudah mempelajari sumber daya apa lagi? Hutan, iya benar. Selanjutnya kita mempelajari sumber daya alam kelautan. Ya, potensi dan sebaran sumber daya kelautan di Indonesia itu sangatlah banyak ya. Sangatlah luas. Karena apa? Hampir keseluruhan wilayah Indonesia itu adalah air. Hampir keseluruhan wilayah Indonesia itu adalah laut. Oke, kita lanjut. Kita simak lagi PowerPoint yang sudah Bapak buat. Anak-anakku, ternyata di laut ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya, contohnya apa kira-kira Pak yang dapat diperbaharui? Yang dapat diperbaharui adalah contohnya ini, ikan, hutan mangrove, kemudian bioteknologi. Selanjutnya apa Pak yang tidak bisa diperbaharui? Ternyata di laut itu ada juga tambang minyak bumi lepas pantai ya. Di Indonesia terdapat 60 cekungan sedimen tersier, terdiri dari 14 cekungan sudah diproduksi, 10 cekungan terbukti mengandung hidrokarbon tetapi belum diproduksi, 14 cekungan sudah dibor tetapi belum menunjukkan hasil, dan 22 cekungan belum dieksploitasi secara intensif karena berada di daerah laut dalam. Banyak banget kan potensi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui di laut. Oke anak-anakku sekalian, tadi kita sudah mempelajari sumber daya alam mineral, sudah mempelajari sumber daya alam hutan, sudah mempelajari sumber daya laut. Sekarang kita mempelajari potensi sumber daya alam pariwisata. Siapa yang belum pernah bertamasya? Pasti kalian semuanya sudah pernah bertamasya ya. Potensi pariwisata itu banyak di Indonesia. Ada potensi pariwisata alam, ada potensi pariwisata budaya, dan juga ada potensi pariwisata sejarah. Siapa potensi pariwisata alam? Iya, rame bener jawabnya. Siapa yang suka potensi pariwisata budaya? Sama juga rame. Ternyata semuanya senang berpariwisata. Akan tetapi kadangkala pada saat kita berpariwisata, jangan sampai kita mengotori tempat pariwisata. Walaupun itu adalah tempat pariwisata yang tidak terkenal, kita harus tetap merawatnya, kita harus tetap menjaganya. Agar supaya apa? Nanti anak cucu kita bisa merasakan, bisa menikmati potensi-potensi pariwisata yang ada di zaman sekarang. Oke, sampai di materi sumber daya alam persebarannya. Ada yang mau ditanyakan tidak anak-anakku? Sudah jelas semua? Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Ada yang tahu pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan berkelanjutan itu apa? Ya, silahkan. Iwan, apa itu? Iya, betul. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan. Ya, betul sekali. Jadi, kita membangun tetapi tetap kita memperhatikan kualitas lingkungan, ya. Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan nama pembangunan berkelanjutan.
ya. Kita membangun sekarang, tetapi kita tidak melupakan anak cucu kita. Itu sudah dikatakan sebagai pembangunan berkelanjutan. Ingat-ingat ya, anak cucu kita juga ingin merasakan apa yang ada di zaman sekarang. Jangan sampai anak cucu kita mau melihat orangutan harus ke Malaysia. Anak cucu kita mau berpariwisata laut dan lain sebagainya harus ke luar negeri ya. Di Indonesia juga banyak indah-indah dan juga bagus, semuanya samalah dengan di luar negeri. Contoh kegiatan pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan adalah ini contoh-contoh yang paling simpel lah, yang paling sering kita lihat ya. Yang pertama, membuat hotel atau bukan hanya hotel, rumah ya di tepi pantai tetapi tidak merusak hutan mangrove ya. Kita akhirnya menguruk bibir pantai. Bibir pantai itu adalah tempat tumbuhnya mangrove. Mangrove itu adalah tempat berlindung ikan-ikan kecil. Kalau kita hancurin ya, kita robohkan mangrove-nya, kita tutup sama tanah, lalu ikan-ikan kecil yang biasanya bisa bertelur di akar mangrove tadi akhirnya nggak punya rumah atau mati semua ya. Lalu yang kedua, kegiatan tebang pilih pohon juga merupakan salah satu contoh pembangunan berkelanjutan. Jangan semua pohon kita tebang, kita lihat ukurannya. Yang besar, yang tua itulah yang kita tebang. Yang kecil biarin dia menjadi besar, menjadi tua, baru kita manfaatkan. Yang ketiga, memanfaatkan sampah bekas sebelum dibuang dan menggunakannya sebagai barang kerajinan. Nah, itulah 3 contoh kegiatan yang mudah kita kenali, mudah kita lakukan agar supaya apa? Pembangunan kita bisa berkelanjutan, pembangunan kita bisa berkesinambungan. Oke, demikian tadi nak PowerPoint yang sudah bisa Bapak sampaikan ke kalian ya. Kegiatan pembelajaran kita belum selesai. Setelah tadi video sudah Bapak tampilkan, PowerPoint sudah Bapak berikan ke kalian ya. Selanjutnya Bapak sudah menyiapkan LKPD ya. Silahkan kalian kerjakan LKPD-nya. Lalu ada 10 soal pilihan ganda yang juga harus kalian kerjakan. Oleh karena itu, kita keluar dari Google Meeting ini, lalu kita menuju ke Google Classroom. Silahkan kalian kerjakan LKPD serta soal pilihan ganda tadi. Lalu kalau kalian sudah mengerjakan, silakan kalian kumpulkan ke Google Classroom. Oke, Bapak tunggu. Terima kasih.
Oke, anak-anakku, kita kembali lagi. Setelah tadi kita sudah menyimak video, kita sudah ke materi inti dengan menyimak PowerPoint yang sudah Bapak sampaikan ke kalian. Kemudian, oh lupa ya, kita tadi sudah berdiskusi juga terkait tentang video, ya. Jadi, kegiatan apa saja yang sudah kita lewati hari ini? Yang pertama, menyimak video, diskusi, kemudian kita sudah menyimak PowerPoint, lalu mengerjakan LKPD dan juga soal-soal pilihan ganda tadi. Lalu kita sekarang karena waktunya sudah hampir habis, kita akan menyimpulkan, ya, menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, Bapak tidak mau menyimpulkan dulu. Silakan anak-anak menyimpulkan, monggo. Siapa yang bisa? Ayo. Siapa yang tahu kira-kira kita sudah mempelajari apa saja? Ya, Yanti silakan. Yang senyum-senyum di layar kamera, ya silakan. Yanti, tahu? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, silakan. Tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, Pak. Iya, kita sudah mempelajari atau kita sudah menyimak PowerPoint tentang sumber daya alam. Boleh, betul. Ternyata sumber daya alam itu harus dijaga agar terpelihara, agar bisa dimanfaatkan di generasi yang akan datang. Boleh, Yanti pinter. Ada lagi yang mau menjawab? Menjawab tentang yang video tadi. Apa? Tadi Pak, penjahat-penjahat yang di video tadi loh Pak, dipenjarain aja. Orang-orang yang merusak hutan harus dipenjara. Boleh juga. Supaya kapok ya, supaya jera. Boleh juga. Berarti intinya harus diberikan hukuman ya, supaya ada efek jera bagi pembalakan hutan ya, perusakan sumber daya alam. Oke ya, kita simpulkan bersama bahwasanya kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah terkait tentang pembangunan berkelanjutan ya, pembangunan berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan agar supaya sumber daya alam yang ada di Indonesia ini lestari ya, agar supaya sumber daya alam yang ada di Indonesia ini bisa dimanfaatkan oleh anak cucu kita. Oke, terima kasih. Seperti biasanya pertemuan akhir Bapak selalu mengingatkan kepada kalian agar supaya kita masih tetap menjaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak ya. Seperti biasanya anakku, nanti sampai di rumah silakan kalian membuat PowerPoint, menyimpulkan, merangkum apa yang sudah ada atau sudah kita pelajari bersama tadi. Lalu silakan PowerPoint-nya dikumpulkan ke Google Classroom atau mau japri ke WA Bapak juga nggak apa-apa, monggo. Yang penting intinya kalian mau belajar, itu saja. Kalau bapak-bapak nggak mau bikin ribet, pokoknya semuanya dipermudah saja. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Mas Ketua Kelas, monggo dipimpin doa penutup, silakan. Mari kawan-kawan kita baca doa sesudah belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dulu yang bisa kita pelajari bersama. Minggu depan kita lanjut lagi masih di materi sumber daya alam ya. Kita akan mempelajari tentang AMDAL ya, analisis mengenai dampak lingkungan. Terima kasih, sampai jumpa di minggu depan. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.